Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai ujian tengah semester saya pada mata kuliah Rekayasa Interaksi yang diampu oleh Bapak Yayan Cahyan, Eskom Mkom. Perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Lutfi Asidik dari TI 7A dengan NIM A2.2000066. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai studi kasus menerapkan UI UX pada produk digital. Isi konten yang akan saya paparkan pada hari ini yaitu UI UX secara singkat, permasalahan yang diberikan, kemudian tahapan UI UX yang diterapkan, dan tampilan atau prototipe aplikasi yang saya buat. Penjelasan singkat tentang UI atau UX. Di sini UI dulu, representasi tampilan atau style guide. UI ini menyangkut tentang peraturan tampilan yang universal seperti penempatan button, navbar, dan lain-lain. Kemudian bentuk icons yang sesuai dengan fungsi dan kegunaannya. Penempatan gambar yang disesuaikan dengan teks yang ada. Kemudian font style dan size yang diukur dan disesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian pemilihan warna yang sesuai dengan tema. Dan tingkat nyaman dipandang oleh user. Kemudian kalau dari UX atau user experience itu adalah pengalaman dan kebiasaan. Kebiasaan user, kemudian sifat dan karakteristik user yang akan menggunakannya, latar belakang penggunaan itu, kenapa user menggunakan, masalah apa yang ingin diselesaikan, dan lainnya. Kemudian alur dan tahapan logika, penempatan fitur sesuai kebutuhan juga, kemudian interaksi dan timbal balik, keinginan dan kebutuhan dari user itu sendiri. Nah, kemudian masuk kepada permasalahan yang diberikan. Jika Anda seorang UX dan UI designer, hal apa yang Anda fokuskan dalam UX dan UI yang diterapkan ke dalam produk digital? Jelaskan melalui studi kasus bagaimana tahapan-tahapan tersebut dilaksanakan. Fokus yang saya kembangkan dalam UX dan UI designer ini adalah untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Tentu saja halnya kita membuat aplikasi, kita harus tahu dulu apa yang dibutuhkan, apa masalah yang dihadapi, apa yang diinginkan oleh pengguna, yang kemudian bisa kita buat menjadi aplikasi yang digunakan oleh user tersebut nantinya. Tentu saja dalam hal memenuhi kebutuhan pengguna, di sini ada cara dan tahapan-tahapan yang perlu dilalui. Di sini metode yang saya gunakan dalam pengembangan UI dan UX ini adalah design thinking, yang melibatkan tahapan empathize, define, ideate, prototype, dan test. Empathize yaitu adalah langkah pertama dalam design thinking, adalah berempati dengan pengguna atau audiens sebagai target kita. Ini melibatkan mengamati, mendengarkan, dan memahami secara mendalam tantangan dan masalah yang mereka hadapi. Dengan memahami perspektif pengguna, tim dapat menciptakan solusi yang lebih relevan dan bermakna. Dalam proses empathize yang saya lakukan untuk pengembangan software yang saya kembangkan ini adalah memposisikan diri kita dari sudut pandang user. Dengan begitu, kita tahu apa yang kita butuhkan, apa yang kurang, apa yang menjadi masalah kita, dan apa yang ingin kita selesaikan. Kemudian melakukan user research. Di sini user research yang saya lakukan adalah melakukan interview dengan stakeholder dan user secara langsung, kemudian mengamati masalah yang terjadi secara berkala. Karena dalam studi kasus nanti adalah masalah yang memang terjadi dalam lingkungan saya, maka saya juga mengamati masalah tersebut setiap harinya secara berkala. Kemudian proses define atau mendefinisikan. Setelah berempati dengan pengguna, langkah selanjutnya adalah mendefinisikan permasalahan secara jelas dan terperinci. Fokus pada identifikasi akar masalah yang harus dipecahkan dan menetapkan tujuan yang jelas untuk solusi yang akan dikembangkan. Di sini, define itu mempresentasikan secara jelas apa yang ingin dipecahkan oleh pengembang, yaitu di sini saya ingin memudahkan pembayaran tentu saja, karena yang akan saya kembangkan itu adalah aplikasi payment. Kemudian ini adalah hasil dari interview dengan user, yaitu ringan dan ingin multi-platform.
Kemudian aplikasi terhubung dengan saldo digital. Mungkin dari interview yang saya lakukan dengan user, mereka ingin aplikasi yang saya kerjakan ini terhubung dengan saldo digital untuk kemudahan membayar mereka melalui dunia digital atau internet. Kemudian melihat riwayat pembayaran. Ini tidak kalah penting juga untuk user dan untuk admin karena pencatatan riwayat dibuat supaya transparan. Kemudian ada ideat atau menciptakan ide. Di sini, langkah kreatif dalam proses design thinking adalah mengidekan berbagai solusi potensial. Tim berkolaborasi untuk menghasilkan sebanyak mungkin ide dan alternatif yang inovatif. Di sini, dari define tadi, saya menemukan beberapa ide yang bisa diterapkan pada aplikasi ini, yaitu yang pertama adalah membuat platform pembayaran di web. Mereka bilang kalau ingin multi-platform, maka web adalah salah satu solusi yang menurut saya tepat. Kemudian menampilkan list rumah adalah request langsung dari stakeholder dan admin untuk menampilkan list secara mentah di luar sebelum diakses oleh masing-masing akun. Kemudian menampilkan tagihan yang bisa dibayar dengan saldo, ini tentu saja karena fitur utama dari transaksi. Kemudian menampilkan riwayat dan menjawab jawaban dari pertanyaan yang umum ditanyakan user. Kemudian di dalam ideat juga adalah membuat wireframe. Wireframe di sini saya membuat data mentah tentang tampilan utama, list rumah, profil, dan about and fact. Di sini tampilan yang pertama adalah lihat data air dan about and fact. Di sini penempatan navbar ada di atas adalah kita bisa sebut itu adalah UX atau user experience. Kemudian disengaja ditampilkan tombol about dan fact di depan itu supaya user dengan mudah langsung mengarah kepada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ingin ditanyakan secara langsung saat mengakses aplikasi tersebut. Kemudian masuk kepada searching dan sorting, itu juga merupakan user experience untuk memudahkan. Dan button-button yang ditempatkan di tengah adalah proses UI juga. Kemudian di sini ada yang terakhir, implementasi dan evaluasi. Implementasi dan evaluasi menyangkut proses prototyping dan tes. Prototype adalah versi sederhana dari aplikasi yang akan dibuat nanti. Kemudian tes itu adalah tahap uji coba. Ini saling terhubung karena prototype nanti diberikan kepada user, kemudian dites untuk dilakukan pengecekan ulang dan evaluasi untuk mengembangkan aplikasi ke depannya. Di sini saya akan memperlihatkan tentang aplikasi yang sedang saya buat, yaitu aplikasi ARPAI. Saya akan memperlihatkan prototipenya dan berupa gambaran penerapan saya kepada aplikasi yang telah saya rancang ini. Ini dia tampilan aplikasi dari ARPAI atau Artesis Payment. Di sini terlihat seperti wireframe yang tadi, mirip, hanya saja sudah saya beri warna dan beri gambar untuk kelengkapan dari prototype ini. Di sini ada bisa diakses list rumah untuk melihat rumah warga, kemudian ada search dan sort di kiri. Kemudian ada navbarnya yang berwarna biru. Di sini ada about dan fact juga yang saya sediakan untuk memenuhi user experience dan penasaran user tentang aplikasi ini. Kemudian ada juga pertanyaan-pertanyaan yang biasa ditanyakan kepada developer atau pengurus dari aplikasi ini. Di sini user bisa melakukan login dengan nomor dan password yang sudah diberikan oleh admin saat pertama kali mengakses. Kemudian di dalamnya akan tertera informasi-informasi yang lebih lengkap mengenai cara pembayaran dan riwayat. Adapun cara pembayaran, di sini aplikasi ini menggunakan scan barcode untuk memudahkan pengguna-pengguna yang mengakses melalui komputer supaya bisa dengan mudah scan barcode di ponsel mereka. Kemudian riwayat pembayaran juga disesuaikan dengan kebutuhan dan informasi yang aktual dan up to date untuk selalu
menjaga transparansi yang ada pada proses aplikasi ini. Sekian penjelasan saya mengenai proses UI UX pada studi kasus aplikasi ARPAI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.